Ya Allah yang kekal kudus, terima kasih Tuhan Engkau memperkenankan kami untuk hadir di tengah-tengah unit 2 sektor Sion ini. Dan di malam Natal ini kami akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman ini benar-benar kami hayati dengan baik, mengerti dan memahaminya, bahkan menjadi kekuatan bagi kami untuk memasuki hari-hari hidup kami, bahkan dalam merayakan Natal Kristus bagi kehidupan kami. Datang dan bersabdalah bagi kami. Amin. Beginilah firman Tuhan untuk kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Ya, selamat malam, Shalom. Shalom. Shalom anak-anak. Shalom. Dong baju biru semua ya. Mantap. Biru ini memang dalam kaitan dengan Minggu Advent. Kalau kemarin ketemu Pung Lilin 2 biru itu, satu artinya pengharapan. Yang kedua artinya kasih setia. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak semua, Natal ini seringkali meriah karena anak-anak. Karena itu beta mau wawancara sedikit yang dorong dulu. Kau nih pengasuh di sini kah? Iya. Siapa Pak? Siapa Pak? Bapak Pendeta tanya dong, boleh kah? Hal yang menyenangkan dari Natal apa? Kalau bilang mau dekat-dekat Natal nih, yang bikin dong senang apa? 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 Ada apa? Ada pesta, kan? Karena pesta. Natal itu kayak sebuah pesta, ya? Betul, kalau bayi lahir itu semua orang bergembira. Lalu iya, kalau bergembira itu kayak pesta sudah. Apalagi apa? Apalagi? Berjumpa dengan teman. Hari-hari saya pernah berjumpa, belajar barangnya. Jadi pas Natal langsung habis tes, susah yang pikir por sekolah lah, jadi berjumpa, mau bermain sampai malam juga siapa apa gitu. Apa lagi yang menarik? Apa? Saya ada. Bisa berkumpul bersama teman-teman. Berkumpul yang bersama teman-teman. Selain itu saya ada lagi, Kak. Natal yang paling menarik apa? Kalau orang tua waktu kecil-kecil, Bapak Marvin waktu kecil yang paling menarik dari Natal apa Bapak Marvin? Untuk tinggal di Da Silva beta di Maranatha kalau di Ambon ya. Ketemu saya mau jauh. Bapak Kres di Kusu-Kusu agak jauh di gunung sana. Ya. Apa Bapak Marvin? Yang menyenangkan pada saat Natal itu yang, Natal nih, apa? Dan 2 jam kasih contekan. Habis ini betul tanya Bapak Kres, sudah jangan, tenang saja. Bapak Marvin apa? Kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Dong pun jawaban stol ideal ini. Dong serupa masa kecil. Apa Bapak Kres? Cari rutu-rutu. Cari rutu-rutu per apa? Baru bikin taman Natal. Taman Natal, memangnya. Ada sih yang bilang kalau Natal itu identik dengan kado. Baju baru, tapi itu kan kado ya. Baju baru sekarang yang ada pakai nih kan? Om Glenn mana Om Glenn? Ini baju baru kah Om Glenn kah? Kasih. Beta pung anak waktu ya umur-umur anak-anak gini. Bapak Pendeta tanya per dia gini, Natal senang sing. Dia sing jawab. Tapi ketika kasih kado dia senang, toh kan biasa ketong dulu itu tanggal 5 Desember itu disuruh oleh orang tua untuk ambil apa? Rumput, lalu dengan air taruh di bawah kolong. Lalu besok langsung sudah ada
Hadiah. Siapa yang taruh hadiah? Papa dan Mama, center kelas. Jadi tanya dia, kata suka Natal, dia sing jawab. Tapi kalau kado, dia mau. Lalu, kenapa saya suka Natal? Dia bilang, abis ada yang hitam-hitam itu siapa? Yang biasa Natal ada itu. Siapa? Suartepit. Suartepit. Ternyata dia yang suka Natal barang ada Suartepit. Suartepit. Siapa di sini yang Natal panggil center kelas? Ada sing? Dapat kado sing? Dapat. Senang sing dapat kado? Kado isinya apa? Baju, mainan, apa lagi? Buku, sepatu. Iya. Jadi Natal itu identik dengan kado, Bapak Ibu saudara-saudari. Kado. Beta pun titipan kalau saya salah ada di sini juga. Di Koni kah di siapa? Saya ada di Koni. Oh ini, beta pun titipan. Mari sini, kawan. Iya, titipan. Terima kasih. Satu anak bisa tolong Bapak Pendeta maju. Satu orang, siapa yang berani? Mari. Pegang, tolong baca. Untuk Pendeta Glenn Sihaya dari Allah. Wih, Bapak Pendeta dapat kado malam hari ini. Dari siapa? Dari Allah. Mau tahu sih isinya apa? Mau. Betul nih, mau tahu? Tolong buka. Ketemu lihat isinya apa nih? Dapat kado dari Allah ini luar biasa. Isinya apa kira-kira? Kira-kira isinya apa? Kira-kira Alkitab. Apa? Apalagi Alkitab Bapak Pendeta punya ada. Tuhan tahu Bapak Pendeta punya Alkitab. Apalagi? Kira-kira apa? Apa teh? Coba buka. Buka di dalamnya ada isi apa? Jam tangan? Bukan. Itu. Ambil itu. Parfum? Bukan. Ambil itu. Kasih tunjuk ke sana. Balik, kasih tunjuk ke sana. Ya, kasih tunjuk. Apa? Yesus. Terima kasih. Jadi, Bapak Pendeta dapat kado. Siapa? Yesus. Natal itu merupakan sebuah pemberian Tuhan yang istimewa. Kado pemberian. Ketong tiap kali merayakan Natal, ketong mengingat bahwa Allah memberikan kepada ketong pemberian yang istimewa, Yesus. Tadi dalam bacaan dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, anak-anak yang ada di sini, saya tanya orang tua lah. Anak-anak dalam satu hari biasa melawan papa dan mama berapa kali? Sempena? Yang sempena angkat tangan. Semua melawang, tuh? Nah, berapa kali? 3 kali sehari kayak minum obat kah? Lebih? Lebih ya? Lebih betul kah? Betul. Firman Tuhan bilang begini, dosa sekecil apapun membuat ketong yang layak untuk diselamatkan. Karena itu, ketong semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Kalau ketong merayakan Natal, Allah memberikan Tuhan Yesus supaya ketong selamat. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya ada orang baik di dalam dunia ini. Saya ada. Ketong boleh memandang orang lain begini, dia sana lebih berdosa dari beta yang berdosa. Beta ini orang baik, tetapi lihat anak-anak ini. Anak-anak ini adalah anak-anak yang ukuran ketulusan, kepolosannya nih. Ketong bilang dosa-dosa yang luar biasa yang orang besar itu bikin, itu yang ada di anak-anak ini. Tuh. Tapi dalam ukuran yang tadi, dalam kekudusan Allah, maka dosa sekecil apapun itu tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu, pertama-tama ketika ketong merayakan Natal, ketong merayakan keselamatan, di mana ketong sendiri yang bisa menghasilkan keselamatan itu. Ketong baku hitung saja. Tuh. 1 Januari, kemudian sekarang, masuk bulan Desember, minggu kedua Advent, berapa kali ketong melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Berapa kali kemudian ketong berulang kali kemudian melakukan apa yang Tuhan larang tetapi ketong masih lakukan. Nah, itu membuat ketong yang layak untuk diselamatkan. Tetapi tadi Allah memberikan Yesus supaya ketong kemudian menerima pemberian itu dan diselamatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Pendeta kembali ke dong nih. Tadi dong dengar dalam bacaan Alkitab Tuhan Yesus pun nama lain siapa?
Immanuel dong paling pintar. Pengasuh sektor Sion ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Gini, sebab kalau tanya sing tahu itu berarti pengasuh beta khawatir sing pernah ajar anak-anak sekolah minggu bye-bye. Tapi kalau tanya Immanuel dong langsung jawab Immanuel berarti mantap. Immanuel artinya apa? Mantap, nona mari. Allah beserta kita. Maju. Yang pakai bando. Bapak Pendeta mau jelaskan artinya Allah beserta kita secara sederhana podong anak-anak nih. Kalau berjalan dalam gelap-gelap takut seng. Takut. Takut apa? Takut Tuhan. Setan. Takut apa? Setan. Takut apa? Tuhan. Takut setan. Tadi salah jawab, mohon dimaklumi gitu. Biasa itu tuh. Ini salah jawab karena grogi berdiri Bapak Pendeta. Takut, toh? Tapi kalau misalnya ada yang batamang takut seng. Misalnya papa batamang, mama batamang takut seng. Seng karena seng karena pasti ada yang batamang Nah, ini sama dengan nama Immanuel tadi. Nama Immanuel itu artinya Allah menyertai ketong, gitu. Allah menyertai kita. Suatu saat misalnya ketong mengalami kesusahan, sakit, toh? Sakit ketong berdoa minta kesembuhan. Pernah sakit minta kesembuhan dari Tuhan, seng? Berdoa. Pernah. Pernah Iya. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Iya. Yang kedua, ketong pun kado itu adalah penyertaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari tadi contoh sederhana. Ketong nih beta cuma bilang gini, sekuat-kuatnya ketong, sehebat-hebatnya ketong membutuhkan pribadi, yaitu Tuhan yang setia. Mungkin ketika ketong merayakan Natal pada saat ini, ketong datang dengan mengatakan, semua orang berdandan dengan cantik, semua orang berdandan dengan gagah, pakai pakaian yang bagus. Tetapi beta pun sama, cuma beta membawa beta punya kekhawatiran, beta punya ketakutan. Entah Bapak Ibu saudara-saudari ketong pun ketakutan, kekhawatiran tentang apapun. Itu menggambarkan begini, bahwa dalam hidup ini ketong membutuhkan pribadi yang setia dan Allah setia. Yang kedua adalah bukan cuma pribadi yang setia, tetapi pribadi yang berkuasa. Kalau pribadi yang setia saja tetapi yang berkuasa, percuma. Nah, gambaran daripada pribadi yang berkuasa itu ada di anak-anak. Beta ingat, beta tinggal dulu di Maranatha situ. Lalu kemudian lapangan Merdeka belum bagus kayak sekarang. Lapangan Merdeka dulu tuh seng ada lampu, baru rumput bisa tinggi-tinggi. Dalam bayangan beta sebagai anak kecil itu, kalau rumput tinggi berarti ada ular. Tambah dengan kakak laki-laki biasa kasih taku lagi. Jadi tambah taku. Jadi itu ketemu jalan potong untuk pergi ke pasar gotong royong sana dengan pertokoan-pertokoan yang ada di situ beli barang. Jadi beta paling takut. Biasanya kalau berjalan, lalu kemudian karena kakak laki-laki ini dia tahu beta takut, dia biasa kasih takut. Jadi pas tengah lapangan itu kan, tengah kiri kanan gelap, muka belakang gelap, dia lari kasih tinggal. Jadi biasanya beta menangis. Nah, dalam bayangan beta itu adalah bahwa ada ular dan segala macam di situ. Ketakutan. Tapi ketika dia kembali, susah yang takut lagi karena ada yang bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan lebih dari itu dalam ketong punya hidup. Bapak Ibu gambarkan, Bapak Ibu punya ketakutan, kehilangan orang yang dikasihi dan dicintai, dunia runtuh. Ketong punya pekerjaan itu orang bikin susah, dunia runtuh. Ketong punya keadaan hidup ketika ketong punya anak-anak itu ada dalam keadaan di mana sakit saja, sakit terus menerus, dunia runtuh untuk ketong. Ketong merasa seorang diri dalam perjalanan hidup ini. Tetapi ketong bersyukur pada malam hari ini, kado yang pertama keselamatan, kado yang kedua, Tuhan Allah yang berkuasa itu menyertai Anda dan saya kapan dan di mana saja dalam keadaan apapun. Dan ketong membutuhkan itu. Ketong pun perjalanan hidup yang pasti. Ketong yang bisa gantungkan ketong pun hidup ini pada ketong pun kekuatan. Tetapi tadi dikatakan Immanuel yang artinya adalah Allah menyertai kita. Hidup ketong yang bisa memilih yang enak saja. Tetapi ketong yakin bahwa dalam keadaan hidup yang tidak enak sekalipun Tuhan menyertai ketong. Itulah kado yang Tuhan kasih
pada malam hari ini ketika kita merayakan Natal dalam persekutuan unit 2 sektor Sion. Kado itu bukan cuma for Pendeta Sihaya saja, tetapi kado itu untuk semua yang hadir pada saat ini. Sebutkan ketong pun nama masing-masing. Kado itu untuk ketong. Tuhan memberikannya kepada ketong. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
ini karya keselamatannya harus diberitakan dan dinyatakan dalam seluruh ruang hidup di mana kita berada, supaya semua orang dapat berjumpa dengannya. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah dan damai sejahtera dalam Kristus Sang Putra Natal, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Sambil